Baik pemirsa, dan kita akan membahas lebih dalam makna pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam HUT PDIP ke-52 bersama pengamat politik kita ada Bang Pagi Syarwi. Assalamualaikum, selamat sore Bang Pagi. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Juno. Terima kasih Bang Pagi sudah bergabung. Baru saja kita lihat bagaimana tadi pernyataan Ibu Mega yang menangis menanggapi pencabutan TAP MPR seputar G30 SPKI. Apa yang bisa kita maknai di sini Bang Pagi? Silakan tanggapan Anda. Iya, tentu saja mungkin adalah kabar gembira, angin segar bagi Bu Mega dan PDIP. Tentu ini harapan pelurusan sejarah yang mereka tunggu-tunggu dari dulu mungkin. Dan di era Pak Prabowo ini bisa tercapai cita-cita untuk memulihkan nama baik Presiden Soekarno bahwa tidak ada keterlibatan terhadap G30 SPKI termasuk pencabutan TAP MPR itu. Jadi nampaknya saya mencermati bahwa Ibu Mega sangat mengapresiasi itu, sangat terharu, sangat senang saya lihat, sangat gembira di saat memang PDIP sedang mengalami gempa politik, di saat PDIP mengalami situasi yang sedang sulit, naik turun itu dalam partai kan biasa begitu, dalam kondisi partai penguasa tiba-tiba sekarang tidak lagi partai penguasa. Nah ini yang kemudian di satu sisi beliau menangis mungkin betul-betul sangat terharu dan senang bahagia, tapi pada saat yang sama beliau juga mengalami kader-kader partainya dalam kondisi yang sulit gitu. Ketika berada di posisi di luar pemerintah, termasuk dipanggilnya mulai dari Menteri Menkumham, mantan Menteri Menkumham, Yasona Lauli, kemudian ada Basuki Cahayapurnama, kemudian ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dan semua mungkin akan tinggal beberapa atau akan menjadi bulan-bulanan ke depan akan banyak menteri-menteri atau kader-kader atau orang-orang yang penting di PDIP akan dipanggil, akan bolak-balik mungkin ke kejaksaan, ke kepolisian atau di KPK karena itu yang mungkin juga kondisi yang sedang dialami oleh PDIP hari ini gitu. Oke, berarti Bang Pagi kalau kita cermati tadi bagaimana Bu Mega menyebutkan terima kasih dan juga menyebut nama Pak Prabowo terkait pencabutan ini. Plus Anda juga menambahkan bahwa ini sangat personal ketika berada dalam situasi yang mungkin dirasa cukup emosional seperti itu ya Bang, ya, terkait kader-kader dan juga nasib PDIP di luar pemerintahan. Kurang lebih seperti itulah Bang Pagi ya? Iya, peran emosional itu kan mungkin satu aliran napas ya di satu ketika ada kebahagiaan dengan pencabutan TAP MPR, tapi ada juga kesedihan yang sedang menyelimuti PDIP. Gitu. Baik. Situasi yang sedang sulit. Ya, nah kalau bicara mengenai pernyataan lain Bang Pagi, ini juga menarik bagaimana Ibu Mega mengungkapkan seputar megalomania. Kita dengarkan bersama dulu Bang, nanti Abang silakan komentari, kita dengarkan bersama berikut. Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kalau bertiga lagi gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Dia kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, kecubui loh Mas Budet. Saya kan sering latih juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Baik Bang Pagi, tadi megalomania ya terkait juga bagaimana kontestasi kemarin. Tanggapan Bang Pagi, silakan. Iya, memang kalau kita cermati ya melihat fenomena peringatan HUT PDIP yang ke-52 yang nampaknya sederhana sekali, sangat tidak terlalu show effect ya. So force-nya nggak kelihatan seperti ketika PDIP sedang berkuasa, ketika Pak Jokowi sedang menjadi presiden dan sebelum pecah kongsi, sebelum hubungan mereka tidak baik-baik saja gitu. Jadi itu sangat besar setiap HUT PDIP. Tapi memang belakangan kan kalian sangat sederhana, simple dan tidak terlalu show force. Jadi kekuatan sesimpel mungkin gitu. Nah meskipun memang pada saat sama Mas Juno tadi kan. Bu Mega menyindir soal pertarungan kontestasi elektoral di Pilpres. Dengan keputusan Ibu Mega mengusung Ganjar Mahfud adalah keputusan yang tidak keliru, sudah benar. Meskipun memang beliau mencermati bahwa fenomena kekalahan Ganjar Mahfud ini gitu
menyindir lah intinya. Tetapi intinya sih sebenarnya saya nggak tahu apa namanya perasa dari megalomania ini, kan berarti Mega dalam kondisi yang sebetulnya tidak kondisi yang sebetulnya yang lebih kuat gitu. Sekarang kondisi yang memang sudah mulai ada isu-isu yang mulai menyusahkan PDIP saya lihat belakangan. Oke, baik Bang Pagi. Selanjutnya Bang Pagi, kalau kita bicara mengenai pidato juga disebutkan Bu Mega yang menarik juga perhatian publik bagaimana beliau menyindir KPK yang sibuk mentersangkakan Hasto Kristianto. Bu Mega menyebut hanya Hasto saja yang dikejar-kejar. Nah, kita lihat dulu Bang Pagi pernyataan Bu Mega. Itu kan konstitusi. Belum lagi apa coba? KPK. Ya KPK, aku berpikir apa itu? Lo KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrak-ubrak hanya Pak Hasto gue. Ayo kawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang kalau udah tersangka, tapi menang gue. Aku udah kalau tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan. Gak ada. Tadi aja sebelum sini ngomong, kali-kali sopo ngomong rentek-rentek itu loh, kan ada. Entah kalau saya ngomong katanya saya ini tidak apa ya. Ya, baik Bang Pagi. Kita dengar tadi bagaimana Bu Mega menyebut hanya Hasto yang dikejar-kejar. Ayo, wartawan tanya itu kenapa? Bang Pagi, bagaimana tanggapan Anda terkait pernyataan ini? Iya, sebenarnya itu adalah curhatan dari Bu Mega yang mencermati kok PDIP aja jadi target sasaran. Apakah memang karena ada dua hal mazhab di sana. Mazhab pertama orang mengatakan bahwa oh ini murni persoalan hukum, tidak ada kaitannya dengan motif politik. Tetapi ada juga mazhab yang kedua adalah ini karena memang posisi PDIP yang tidak tepat, atau memang posisi PDIP yang chemistry-nya nggak cocok, atau memang PDIP dalam kondisi yang kondisi yang kurang menjadi partai oposisi di luar pemerintah. Nah, itu akan menjadi persoalan. Misalnya begini, kerugian negaranya orang cermati, kemudian bagaimana menteri-menteri Pak Prabowo juga banyak masalah yang kasus hukumnya per hari ini dihentikan misalnya. Tapi karena memang jago, pintar, sense of politiknya jalan, dia bisa merapat langsung ke kekuasaan, dan mungkin KPK membaca situasi itu sehingga kasus-kasus menterinya Pak Prabowo hari ini dihentikan, tapi untuk hari ini, untuk tahun ini, atau untuk 5 tahun ini. Tapi kedepannya juga tidak ada kepastian akan dihentikan. Makanya memang juga ada masa pandangan publik, misal mengatakan ketika misalnya PDIP berkuasa, ketika edisinya masih edisi KPK-nya PDIP misalnya, tapi kasusnya Hasto atau kasusnya lain dihentikan, tidak dinaikkan. Tetapi setelah edisi KPK katanya edisinya Pak Jokowi, itu kasusnya jalan lagi, diaktifasi kembali. Jadi ini tinggal menunggu giliran dan waktu saja. Ini yang kemudian kecurigaan publik selama ini. Apa itu Mas Juno? Baik. Bahwa agenda pemberantasan korupsi itu tidak murni hanya penegakan hukum. Seringkali ada istilah DNA kekuasaan ditaklukkan, hukum mestinya di atas kekuasaan. Kemudian hukum harus ditaklukkan oleh realitas politik. Baik. Padahal harusnya hukum itu harus di atas kehendak kekuasaan. Nah, karena posisi PDIP hari ini di luar kekuasaan, kemudian ada kondisi ingin men-takeover PDIP lewat sekjen yang lebih soft, sekjen yang kemudian bisa dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan politik dari luar. Mungkin ada juga orang mengatakan Pak Jokowi, kemudian Ibu Mega juga ada kemungkinan akan diganggu dengan kekuatan-kekuatan seperti ini, dipakai oleh kekuatan Bang Pagi. Jadi maaf saya potong. Berarti dengan kata lain atau kita bisa sederhanakan bahwa Bu Mega merasa ada upaya politisasi dalam kasus Harun Masiku ini, seperti itu? Ya, aroma politisnya, aroma amisnya DNA politik di dalam penegakan hukum kita itu masih feodal, itu masih cenderung cenderung melihat partikel-partikel politik di balik kekuasaan. Sehingga memang seringkali kenapa kemudian menteri-menteri yang ada di lingkaran Pak Prabowo hari ini, apakah mereka tidak bermasalah? Secara hukum banyak juga kasus-kasus yang hari ini dihentikan. Gitu. Tapi karena posisi mereka tepat, merapat pada posisi yang benar,
mereka merapat kepada kekuasaan, tetapi KPK akhirnya menghentikan, kejaksaan juga menghentikan, kepolisian juga menghentikan. Jadi memang DNA politik kita lebih cenderung kuat partikelnya dibanding DNA penegakan hukum di dalam konteks pemberantasan korupsi. Itu persepsi yang terbangun di mata publik. Seandainya misalnya Mas Juno PDIP hari ini menang atau PDIP hari ini berada dalam kekuasaan, mungkin tidak akan jadi bulan-bulanan, tidak akan mungkin banyak kader-kader PDIP yang akan bolak-balik ke KPK gitu atau ke kejaksaan atau kepolisian. Tapi ini persoalan posisi saja. Baik. Berarti tadi DNA politik dan DNA hukum tadi ya, kita lihat bagaimana pengaruhnya, dan sekarang kita tahu bahwa PDIP ada di luar pemerintahan dan tadi bukan menjadi partai tadi di dalam pemerintahan. Nah, kalau kita juga menelaah Bang Panggi, bagaimana Bu Mega juga mengungkapkan kegusaran ada orang yang mungkin ingin menggantikannya. Dalam pengamatan Anda, dalam konteks ini, apakah PDIP juga ada ya kemungkinan akan dibajak, atau Anda menafsirkan apa pernyataan Bu Mega terkait bagaimana kegalauan beliau tadi? Nah, Mas Dino, kalau kita melihat ya fenomena selama ini, PDIP ini kan partai yang kuat ya. Tidak hanya menghadapi rezim sekarang, di era Orde Baru juga sangat kuat menghadapi situasi sesulit apapun. Jadi memang mazhab atau faksi ya, di PDIP kan juga banyak, ada faksi yang lebih faksi lebih mengakomodir kekuatan manapun, lebih garis tengah lah, seperti Mbak Puan. Kemudian ada yang faksinya agak keras seperti Prananda. Kemudian ada faksinya termasuk Pak Hasto di situ, gitu, Hasto dan seterusnya. Kemudian ada faksi yang kemudian ingin mencoba mentekoper mengendalikan kekuatan PDIP ini, karena PDIP ini bukan partai kaleng-kaleng gitu, bukan sembarangan. Ini partai yang the ruling party sebenarnya. Partai yang memang partai pemenang pemilu meskipun tidak berada dalam kekuasaan, sehingga memang banyak kepentingan orang untuk mengendalikan kembali PDIP. Apakah semudah itu gitu? Karena memang PDIP ini kan kekuatannya, elit sentralnya ada pada Ibu Mega sebagai tokoh penentu di PDIP. Nah, apakah mampu ujungnya sampai ke sana, atau terlalu jauh untuk mencokel Ibu Mega atau mengganggu Bu Mega, atau hanya pada posisi hanya sekjen saja yang diganti lebih soft, tidak lagi mengkritik, atau sekjennya lebih ke Korean, kan bisa saja sekjennya lebih romantis, tidak lagi tidak lagi terlalu banyak istilahnya bahasa politik kita tuh bacot demokrasi gitu, banyak kritik, banyak perlawanan dan hal-hal yang pro kontra dilakukan. Itu yang kemudian mungkin lewat kekuatan-kekuatan lain untuk menggantikan posisi itu sekarang. Nah, Hasto termasuk kan orang yang sangat jelas, tegas, tidak abu-abu dalam perlawanan itu, dan memperlihatkan kekuatan-kekuatan dia memecat Pak Jokowi. Peristiwa-peristiwa itu kan berlanjut, kemudian akhirnya beliau hari ini harus menghadapi situasi seperti itu. Gitu. Oke, menarik. Memang, ya. Ya, silakan Bang Panggi. Ya, itu politisi kita memang semua benar semua, enggak. Ini kan persoalan hanya kekuasaan yang kita tahu bahwa ada Erlangga ya. Kita tahu bagaimana beliau pernah diperiksa, hampir tersangka, dipaksa kemarin dipanggil kejaksaan ya. Mohon maaf saya koreksi, tidak. Maksud saya itu pernah gitu. Ada menteri-menteri sebelumnya juga, ada beberapa menteri. Tapi kan sekarang kasusnya juga dihentikan gitu. Karena posisi beliau ya berbeda misalnya dengan ketika misalnya siapa namanya ya kemarin orang dekat dengan Anies gitu, akhirnya ya mendapatkan tidak beruntung dalam politik seperti Thomas Lembong gitu, karena posisinya yang kemudian seandainya beliau berada pada inner circle kekuasaan mungkin akan lebih aman juga. Baik Bang Panggi, yang menarik Bang Panggi, kita tahu juga ya, ini juga sudah kita saksikan bersama di banyak media, Pak Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun ke PDIP. Tapi sebelum kita komentari, kita bahas, kita lihat dulu ucapannya Bang. Berikut. Rumah kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah terus didatangi pengunjung yang sekedar ingin bertemu, menyapa dan meminta foto bersama Jokowi. Di tengah pertemuannya dengan warga, Joko Widodo turut mengucapkan selamat ke PDI Perjuangan yang telah merayakan hari jadinya ke-52. Ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 pada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang hari ini ulang tahun. Harapannya Pak? Harapannya apa Pak? Harapannya apa Pak ke depan Pak?
Namun sayangnya, saat ditanya harapannya kepada PDIP, Jokowi tidak berkomentar dan menanggapi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Baik, kita lanjutkan Bang Panggi. Silakan komentar Anda. Iya, nampaknya ya Pak Jokowi kan mengapresiasi apapun ya. Tentu beliau tidak pernah melawan kelihatan ekstrim. Dia kan politiknya soft, politiknya jalan tengah, tidak pernah marah dan tidak pernah kalau nggak suka nggak pernah dilihatkan nggak suka. Kalaupun dendam tidak pernah diperlihatkan. Jadi begitulah. Walaupun beliau sudah dipecat masih bisa mengucapkan selamat ya ulang tahun gitu ke PDIP meskipun tidak ada harapan di situ. Jadi memang tanpa harapan. Jadi tidak mudah ya. Tapi Jokowi bisa melakukan itu. Tadi ditanya ya juga harapan ya, tapi beliau tidak menyambung tadi perkataan. Tapi kalau kita lihat bagaimana tadi Anda menyebutkan bahwa politik seorang Jokowi yang soft ya, walaupun tadi punya hubungan yang belakangan ini kurang baik dengan PDIP, mengucapkan pun tadi dengan sangat bijaksana, singkat. Anda melihat bahwa apakah ini juga bisa dimaknai bahwa hubungan ini juga ke depannya akan ada perbaikan atau mungkin akan statis seperti ini saja, Bang? Ya tergantung ya nanti apa kekuatan nanti dalam pemilihan ketua umum, sekjen, apakah itu adalah chemistry-nya ada kecocokan nanti ke depan, itu kan akan dinamis ke depannya. Apakah ada agenda-agenda nanti misalnya saja kan sekarang kan tuduhannya KPK sekarang itu edisinya Pak Jokowi, jangan-jangan besok ketua umum atau sekjennya PDIP adalah edisinya Jokowi juga, itu yang saya khawatirkan. Baik, politik kan cair ya Bang Panggi ya. We never know. Alright, Bang Panggi, terima kasih atas waktunya dan jadi bagaimana insight-nya kita terkait pidato Ibu Mega hari ini. Terima kasih sekali lagi, selamat beraktivitas Bang Panggi. Sore Mas Juno. Selamat sore, terima kasih. Baik, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, dalam penggeledahan rumah Hasto di Bekasi dan Kebagusan, Jakarta Selatan, KPK menyita catatan dan barang bukti elektronik.